Salam. Ada sukacita? Amin. Bapak Ibu kasih 2 minggu HF berbicara tentang pilihan. Pilihan Allah dan pilihan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak pilihan. Memang ada beberapa hal kita tidak bisa memilih ya. Tetapi banyak hal kita harus memilih. Dan akhir-akhir ini Bapak Ibu disibukkan dengan pilihan, yaitu Pokemon atau tidak. Ya. Bagi saya tidak tertarik dengan Pokemon. Karena menurut ceritanya harus jalan ini mungkin nggak bisa ngejar Pokemon saya ya. Tetapi soal game memang saya sedikit tertinggal. Di HP saya itu cuma ada 1 game, yaitu catur. Hanya itu saja. Sekalipun catur kadang-kadang orang di samping saya kaget ketika saya waduh salah langkah gitu. Saking bantere sekitar kita lihat saya semua. Ternyata saya main catur. Bapak Ibu kasih, sekali lagi kehidupan kita ini banyak pilihan dan Tuhan sudah ciptakan kita untuk memiliki pilihan-pilihan. Sekali lagi juga ada yang kita tidak bisa memilih. Ya, karena itu sudah ketentuan Tuhan. Misalnya rambut saya agak keriting gitu ya. Saya nggak bisa ngomong. Saya mau milih rambut yang lurus, di rebonding balik lagi gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Tetapi lebih banyak Tuhan memberi kesempatan kita untuk memilih. Karena kita diciptakan yang unik, yang luar biasa. Saat ini kita akan belajar tentang pilihan kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 12 lalu loncat ke 14 dan 15. Matius pasal 6 ayat 12 lalu loncat ke ayat 14 dan 15. Saya bacakan sendiri. Matius pasal 6 ayat 12 demikian bunyinya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu kasih, ini adalah pilihan. Ya, kita mau mengampuni orang lain atau tidak. Tetapi Tuhan sudah menggariskan, sudah memberi ketentuan. Kalau kita mengampuni orang lain, kita diampuni juga. Tetapi kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka ada sanksinya, yaitu Tuhan tidak mengampuni kita. Itu alias kita akan binasa, mengalami kematian kekal. Ini pilihan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengampunan itu adalah sebuah pilihan ya. Pengampunan itu kita memilih, kita melakukan memberi pengampunan atau tidak memberi pengampunan. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Dan harus kita lakukan dengan tulus ketika kita memilih mengampuni orang lain. Bapak Ibu kasih, di dalam kehidupan sehari-hari, iblis itu tidak tinggal diam. Iblis itu mencoba mempengaruhi kita untuk menjadi pengikutnya. Dan salah satu cara supaya kita bisa menjadi pengikutnya, yaitu kita diuri-uri, dicoba, dibakar semangat kita untuk tidak mengampuni orang lain.
Dan ini salah satu keberhasilan iblis untuk menarik itu. Dan banyak orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Hari Senin lalu saya tidak tahu bagaimana Tuhan itu sepertinya nuntun saya kepada seseorang. Ya sudah lama tidak ketemu, dia bukan jemaat GSCA. Ternyata di dalam pembicaraannya itu salah satunya orang ini tidak mau mengampuni gitu. Kasihan ya, kasihan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pengampunan itu penting di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 18 dikisahkan, diumpamakan bahwa pengampunan itu seperti raja dengan hambanya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 23 dan seterusnya nanti baca di rumah. Raja mengadakan perhitungan terhadap seorang hamba yang punya hutang 10 talenta. Ya. 10 talenta itu berarti sekitar 60 juta dinar. Sementara kalau saya lihat di Google itu 1 dinar sekarang sekitar 11.000. Kalau orang itu hamba Tuhan itu punya hutang 60 juta dinar, itu berarti orang itu hamba itu punya hutang 660 miliar rupiah. Banyak sekali ya. Raja ini mau menagih hamba yang punya hutang luar biasa itu. Tetapi hamba ini merengek-rengek supaya sabar, supaya tidak menagih dan sebagainya dan sebagainya. Lalu raja ini membebaskan utang itu. Baik karena rasa kasihan. Ya. Setelah hamba yang satu yang punya 660 miliar utang ini ketemu temannya yang sesama hamba Tuhan. Lalu dia nagih temannya yang punya hutang 100 dinar saja. Iya, 100 dinar saja. 100 dinar itu kalau dihitung ya cuman ya berapa juta itu. Itulah. Sampai hamba yang punya utang 100 dinar itu dijebloskan dalam penjara macam-macam. Sampailah sahabat-sahabatnya itu kasihan, lalu dilaporkanlah kepada raja dan raja itu murka. Ya. Kamu sudah saya maafkan, kamu sudah saya bebaskan utangmu yang begitu luar biasa. Tetapi kenapa kamu kok tidak bisa membebaskan utang saudaramu yang cuma 100 dinar? Ya. Lalu diserahkanlah kepada Al-Guju untuk dianiaya. Waktu saya masih pergi, saya pernah tukar 1 dinar itu dengan $1. Ya, 1 dinar dengan $1. Ya enggak tahu, pokoknya saya ngomong, sini tak ambil, tak kasih $1. Nah Bapak Ibu, dari kisah raja dan hamba Tuhan ini kita dapat mengetahui bahwa banyak orang yang egois. Dia bisa memohon, meminta maaf, meminta ampun, tetapi dia tidak mau mengampuni orang lain. Ini adalah salah satu sifat seseorang. Dari percakapan saya hari Senin lalu seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih, mari. Kalau kita sudah merasa, sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa seperti sekarang ini, maka tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tidak ada alasan Bapak Ibu. Penting sekali memberi ampun, memberi maaf kepada saudara kita yang lain. Untuk apa sih kita harus mengampuni orang lain? Bapak Ibu kasih, ada beberapa hal yang kita
belajar dari Alkitab, yang pertama Tuhan Yesus memberi teladan, memberi pengajaran kepada kita untuk mengampuni. Bukan hanya di dalam doa Bapa kami ini, tetapi ketika Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkan dia karena dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Ayat ini sangat sederhana, tetapi terkandung 3 hal yang sangat penting yang harus kita pahami ketika kita mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Yang pertama, yaitu kita harus belajar untuk mengerti mengapa orang itu berbuat salah, mengapa orang itu menyakiti kita. Kita harus belajar mengerti lebih dahulu. Bapak Ibu kasih, mungkin orang itu merasa sering marah, sering tersinggung. Ketika kita bicara orang itu marah kepada kita, ketika kita bicara orang itu tersinggung. Saya masih ingat pada suatu saat saya berbicara dengan pengerja, "Bapak Ibu jangan mudah tersinggung ya." Setelah saya ngomong gitu ada orang yang tersinggung loh ya. Saya sampai datang ke rumahnya minta maaf Bapak Ibu. Kita harus belajar. Kalau orang itu mudah tersinggung, mudah marah, mungkin orang itu punya masalah, mungkin orang itu punya beban, orang itu punya kekhawatiran sehingga memiliki kepekaan sehingga mudah tersinggung. Kita harus belajar seperti itu. Ketika seseorang mengalami kepahitan dengan kita, orang itu tidak mau mengampuni kita, ada semacam dendam dan sebagainya. Mungkin kita harus belajar mencari tahu kenapa orang seperti ini. Mungkin dia tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Mungkin mereka tidak tahu apa yang kita lakukan. Ya. Atau mungkin informasi dari pihak lain keliru. Saya ngomong A, disampaikan ke B, jadi B dan sebagainya dan sebagainya. Kita perlu belajar mengetahui seperti itu. Atau mungkin ada orang yang membakar yang menjadi provokator. Wah wis, nggak usah cidek-cidek. Wah wis. Sehingga orang itu ada kepahitan kepada kita. Itulah kita harus belajar. Kenapa orang ini melakukan kesalahan? Kenapa kita harus belajar? Saya sekali lagi mau bersaksi tentang pegawai negeri. Ada seorang pegawai negeri yang sering terlambat. Dia sering terlambat dan teman-temannya protes, kenapa sih orang ini kok terlambat? Lalu pimpinannya manggil karyawan ini, kenapa sih kamu terlambat? Iya Pak, gaji pegawai negeri itu cilik loh Pak. Zaman saya itu kecil. Kalau sekarang sudah banyak ya, banyak tunjangan-tunjangan banyak. Nggak cukup Pak untuk 1 bulan. Itulah sebabnya istri saya jual gorengan, goreng ini saya titipkan di warung-warung. Kadang-kala ada warung yang belum buka Pak, saya harus nunggu. Kalau kue ini saya bawa pulang siapa yang makan Pak? Nggak ada, rugi. Saya tunggu, belum lagi saya harus naik sepeda. Ya kalau Surabaya nggak masalah, tapi kalau di Jakarta bagaimana? Lalu sang pejabat mengerti kesulitan pegawai ini. Lalu pegawai ini supaya tidak terlambat diberilah sepeda motor plat merah. Ini pakai. Itu. Jadi kita harus belajar untuk mengerti kenapa orang itu berbuat seperti itu. Buat kita. Itulah Yesus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang dikerjakan.
Kalau kita sudah tahu masalahnya, akar permasalahannya, maka langkah yang kedua adalah kita harus mencoba, harus belajar melupakan itu. Ya, kita harus belajar melupakan itu. Sekecil apapun yang ada di dalam diri kita, rasa dendam dan sebagainya, itu berasal kita tidak mau melupakan apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Pengampunan itu tidak bisa lepas dari kita karena kita tidak mau melupakan itu. Pengampunan itu seperti 3 hal: lonceng, tali, dan kita. Ketika tali lonceng itu kita pegang dan kita gerakkan, maka lonceng itu berdentang terus, berbunyi terus sampai kapanpun kalau kita pegang dan itu kita gerakkan, lonceng itu berbunyi. Tetapi ketika tali lonceng itu kita lepas, maka bunyi lonceng itu pelan-pelan akan berhenti dengan sendirinya. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka perkara-perkara yang menyakitkan kita itu bisa kita lupakan. Kegagalan-kegagalan itu terjadi di dalam kehidupan seseorang ketika orang itu tidak mau melupakan itu. Dan melupakan peristiwa, melakukan perkara-perkara yang menyentuh hati kita itu tidak gampang. Tetapi itu tidak mustahil untuk kita lakukan sepanjang kita mau memegang kebenaran firman Tuhan itu. Yang pertama, kita harus belajar mengerti. Yang kedua, melupakan. Yang terakhir, yang ini yang paling penting, yaitu kita mau mengasihi mereka. Ya, kasih Kristen agape itu adalah perbuatan kebajikan, kebenaran yang luar biasa tingginya. Kita tidak melihat apa lagi karena kasih Kristus yang ada di dalam kita itu sudah menghapus dosa kita, maka kasih Kristus itu juga membuat kita mengasihi orang lain yang bersalah kepada kita. Kebajikan yang luar biasa itu bisa memampukan kita untuk mengasihi. Ibu Teresia berkata, mengasihi itu tidak hanya sekedar mengasihi saja, tetapi kita mengasihi sampai kita terluka, mengasihi sampai kita berdarah. Artinya di dalam kondisi yang paling sulit pun kita tetap mengasihi saudara kita. Ini penting Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan pelepasan pengampunan buat orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Pengampunan itu berasal dari salib Kristus. Itulah sebabnya tadi Tuhan Yesus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Dan dari kayu salib itu harusnya mengalir di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena di dalam diri kita ada Kristus, dan Kristus itu ada di dalam diri kita kalau kita mengundang Yesus. Mari Tuhan, mari masuk di dalam diriku Tuhan, masuk pimpin saya, sehingga kita bisa mengampuni orang lain dan melupakan segala sesuatunya. Kita tidak perlu mengingat. Kalau kita, Tuhan Yesus mengingat kesalahan kita lagi, waduh, kita tidak akan berada di sini. Tuhan Yesus sudah menghapus, memakukannya di kayu salib oleh darah Kristus. Dari salib mengalir kepada kita supaya kita bisa mengampuni saudara-saudara kita. Jadi sesungguhnya pengampunan itu penting buat kita. Bapak Ibu kasih, sekali lagi, mengampuni Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kita sudah mengalami pengampunan yang luar biasa, penebusan dari Kristus yang luar biasa.
Tidak ada seorang pun yang di dunia ini mampu menghapus itu. Tetapi Yesus yang Allah hidup itulah yang mampukan itu. Kenapa kita harus melepas pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Yang kedua, supaya iblis tidak diuntungkan. Di dalam 2 Korintus pasal 2. Pasal 10 dan 11 bunyinya demikian. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika kamu mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kuperbuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Seperti yang saya katakan bahwa kita gagal. Banyak orang gagal karena pekerjaan iblis, yaitu tidak mengampuni kesalahan orang lain. Bapak Ibu kasih, ketika saya bertemu dengan teman saya yang lama ini, berbicara tentang sakit hati, dia dendam macam-macam. Ketika saya berbicara, Pak, Bapak dan saya mengalami kasih Kristus, kita harus mengasihi saudara-saudara kita juga. Orang itu berkata, Bapak enak ya, saya bisa mengasihi, tetapi orang itu tidak mengasihi saya. Orang itu sudah menyakiti saya, orang itu sudah menyakiti keluarga. Saya ada dendam. Saya lupakan. Begitu saya mendengar itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih maunya Tuhan buat saya untuk datang ke tempat ini, saya gitu. Biasanya kalau orang yang sudah seperti itu, saya nggak banyak baca, saya diam mendengarkan saja. Tetapi saya ingat satu pujian, keperluanku hanya Yesus. Saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Apa yang saya harus ucapkan ini? Saya berbicara tentang pengampunan ini. Saya banyak berbicara. Bapak jangan memberi makan iblis, jangan memelihara iblis. Kepahitan dendam itu adalah pekerjaan iblis. Kalau Bapak semakin memberi makan iblis, maka iblis itulah yang akan memakan Bapak. Maaf Pak, saya kali ini menegur Bapak. Sampai berkata begitu, orang itu berkata, tidak apa-apa Pak Puji, saya kenal Pak Puji, saya mengerti Pak Puji. Saya harus menegur, saya harus berbicara tentang pengampunan ini. Bapak Ibu kasih, pengampunan itu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepahitan itu muncul dari kekecewaan. Dan kalau kekecewaan itu tidak segera diselesaikan, maka kekecewaan itu akan muncul kebencian. Dan kebencian itu akan menanam, bertumbuh, akan menyampaikan suatu kepahitan. Dan kepahitan itu sulit kalau tidak mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih, kita mau mengundang Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan mau pimpin kita. Kita pimpin Tuhan, pimpin terus. Supaya kita bisa melepaskan. Dan kita juga bukan hanya menuntut orang lain mengampuni kita. Bukan hanya menuntut Allah mengampuni kita. Tetapi kita juga melepas pengampunan. Karena pengampunan itu penting di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan itu ada pengampunan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih, kita penting sekali ya. Kalau anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sudah mengampuni kita, dibebaskan dari dosa. Hutang-hutang kita dihapus, Tuhan tidak mengingat lagi. Maka kita memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan buat kita, supaya kita lakukan buat sesama kita di dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu kasih, saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu semuanya. Saya berharap jemaat GSIA tidak menyimpan kepahitan. Saya berharap jemaat GSIA tidak mau mengingat-ingat orang lain. Wah, kamu sudah 3 kali, kamu 4 kali. Enggak. Ya, lupakan itu. Lalu mengasihi. Kasih mereka. Jangan sampai dia binasa karena tidak mengampuni. Jangan mereka binasa karena ada kepahitan. Itulah sebabnya kemarin saya tegaskan sekali lagi berkali-kali. Maaf saya menegur Bapak kali ini. Maaf saya menegur. Dan dalam pertemuan itu saya berdoa. Apakah dia mau berubah? Itu tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab saya. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan tentang firman Tuhan itu. Yang ketiga. Kalau Bapak Ibu dan saya bisa mengampuni, melepaskan pengampunan untuk orang lain, maka hidup kita akan menjadi berbeda. Berbeda Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bukan. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Oh, banyak sekali. Kalau kita manusia biasanya hanya mengandalkan 3 kali, kalau sudah 3 kali tidak ada maaf bagimu. Tetapi Tuhan berkata 70 kali 7 kali. Waduh, bisa enggak kita seperti itu? Bapak Ibu, kalau kita ada kepahitan di hadapan saudara kita, sakitnya di sini Bapak Ibu. Ya, ketemu orangnya sakit, waduh, luar biasa. Enggak suka. Ketemu orangnya menghindar. Menghindar ya kalau jalannya lempeng masih ada jalan lain. Kalau enggak bagaimana? Saya masih ingat saya punya waktu SMP, saya pulang dibarengi teman saya naik sepeda, maaf wanita. Lalu saya bingung, grogi, lalu saya ngomong dengan teman saya ini, maaf ya, aku tak lewat kini. Di gang 1, rangka gang 1 belok kanan. Teman saya naik sepeda, begitu masuk, dalannya buntu. Loh, untung teman saya naik sepeda. Kalau enggak gimana? Kan izin saya. Saya ini pemalu dulu. Didekati perempuan wanita itu pemalu. Sekarang saya enggak tahu malu apa bagaimana. Ya, Bapak Ibu kasih, kita menghindar, kita sakit hati. Waduh, tapi kalau kita mengampuni, wah, kita lupa. Dan orang yang menyakiti kita kaget loh, kok begini ya? Pak Puji kok enggak marah lagi ya? Kok enggak sakit hati lagi? Waduh, ada apa? Macam-macam bertanya. Karena itu ketika kita tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, maka damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Oh, nang dindi ayem tentrem. Dan kita bisa mengampuni orang lain, maka Tuhan Yesus berkatakan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu inginkan orang lain lakukan, itu lakukan. Ya, apa yang kamu tanam itu kamu petik. Jadi kalau saya mengampuni orang lain, maka orang lain akan dengan mudah mengampuni saya. Amin. Kalau Bapak Ibu memberkati orang lain, maka Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan lewat siapapun. Itu hukum Allah. Makanya jangan sampai ada kepahitan. Wes, awas kon ya. Awasit tok. Tidak ada memaafkan. Kadang-kadang sekali lagi kita harus belajar mengerti kenapa orang itu melakukan sesuatu yang bisa menyakiti hati kita. Itu belajar memahami. Bukan berarti kita setuju loh ya, bukan. Kalau memang dia salah, kita arahkan, kita bimbing. Bapak Ibu kasih, penting sekali. Tuhan Yesus mengajarkan 70 kali 7 kali. Itu adalah penting sekali. Kenapa sih orang itu tidak bisa mengampuni? Karena orang kita
itu seringkali menggunakan kata keseimbangan di dalam hidup kita. Oh, kamu menyakiti hatiku, aku akan menyakiti kamu. Oh, kamu memukul saya, kamu tak pukul. Padahal Tuhan Yesus mengatakan kalau pipi kiri berikan kanan, ya macam-macam. Tetapi ada ustadz ngomong, oh nanti dulu kalau dipikul pipi satu, kalau mau dipikul pukul pipi yang satu, ya oh nanti dulu. Dia tidak mau. Karena dia bukan murid Kristus, bukan orang yang percaya pada Tuhan, sehingga dia mengatakan begitu. Tetapi kita enggak. Mari biarpun apapun, sehingga ketika mengampuni kita melupakan. Seberapapun orang itu menyakiti kita, kita tidak mau tahu. Enggak masalah, Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni. Kita berdoa untuk Tuhan supaya orang itu diberi kekuatan untuk tidak melakukannya lagi. Itu penting sekali di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih. Pengampunan itu penting sekali. Bapak Ibu kasih, sebagai ayat terakhir, Efesus pasal 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Bapak Ibu kasih, pengampunan itu utuh, pengampunan itu satu, pengampunan itu tidak terbagi-bagi. Artinya begini, Tuhan ampuni saya, oke, kamu saya ampuni. Tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain, nggak bisa. Karena itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau kita mau diampuni Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Itu syarat mutlak. Tidak bisa tidak bisa ditawar. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu juga mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Itu dua mata sisi yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Penting sekali mengampuni itu. Pengampunan manusiawi dengan pengampunan ilahi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Pengampunan kita kepada manusia itu tidak bisa dipisahkan dari pengampunan Allah kepada kita. Dan sebaliknya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu ada akar kepahitan dengan orang lain, kalau ada tidak kepuasan, selesaikan. Sekali lagi, sesuatu masalah itu akan menimbulkan sesuatu yang lebih parah karena kita tidak mau menyelesaikan dengan baik-baik. Muncullah marah, muncullah ini, akhirnya ada kepahitan dan macam-macam. Itu karena permasalahan yang kecil tidak segera diselesaikan. Bahkan iblis itu mencoba membakar, wis gak perlu ngampuni, gak perlu. Tetapi ketika Yesus ada di dalam diri kita, Tuhan Yesus akan memimpin kita, ya, untuk bisa melepas pengampunan itu. Bapak Ibu kasih, kita mau selidiki hati kita. Sekali lagi saya berdoa supaya Bapak Ibu tidak ada kepahitan di dalam hidupnya. Sehingga ada damai sejahtera. Wah, nang dindi ayem, ketemu orang lain bisa mesem. Tetapi kalau kita punya kepahitan, jok mana mesem, jok mana guyu, merengut, wajahnya ditekuk. Saya kadang-kadang, kalau sudah kerja, Pak Posme itu ngomong sama saya, Pak Puji, kok wajahnya ditekuk ya? Wajah ini ditekuk piye to? Lah wong saya kan kerja kan enggak boleh guyon ya. Jadi mari Bapak Ibu, agar kita supaya diampuni, maka kita harus mengampuni. Dan untuk mengampuni itu kita tidak perlu belajar ilmu kejiwaan, ilmu macam-macam, enggak perlu belajar. Yang kita perlukan hanya Yesus saja.
Karena dialah yang akan menuntun kita, karena dialah yang akan memberi hikmat kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi masalah-masalah keseharian kita. Mari Bapak Ibu, itu adalah pilihan Bapak Ibu dan saya. Mau mengampuni atau tidak? Tentu dengan segala resiko yang harus kita tanggung. Saya berdoa, biarlah renungan yang singkat dan sederhana ini menjadi berkat Bapak Ibu dan pulang dengan membawa damai sejahtera. Mari pemusik, leader, saya undang Bapak Ibu berdiri. Pengampunan itu penting sekali buat kita semua. Jangan dipelihara. Jangan memelihara kepahitan. Kepahitan itu tidak akan memberi kita apa-apa. Justru kepahitan itu akan menimbulkan sakit hati, dan sakit itu akan bisa menimbulkan kanker. Bisa menimbulkan emosi, dan emosi itu bisa menimbulkan darah tinggi lalu stroke, mati. Makanya kalau Bapak Ibu ingin hidup panjang umur, momong anak cucu cicit, mari kita bisa melepas pengampunan itu sehingga ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita.